Saat Anda merasa kurang bersemangat atau bahkan lebih buruk, yaitu saat Anda berada dalam situasi sulit, terkadang berat sekali untuk mencoba bangkit dan melihat segala hal dalam sudut pandang yang positif. Anda pasti berpikir bahwa alam tidak berpihak kepada Anda dan bertanya kenapa semua ini harus berakhir dalam kondisi seperti saat ini. Seolah-olah Anda dilahirkan dengan sejuta kesialan dan tidak menguntungkan sama sekali. Kenapa Tuhan menguji Anda dengan permasalahan yang pelik yang tengah Anda hadapi saat ini? Mengandalkan motivasi tidak akan menyelesaikan masalah pada hakikatnya. Mencoba berlari dari kenyataan juga tidak akan memperbaiki keadaan. Mencoba mengalihkan perhatian dengan melakukan kegiatan yang akan meredakan sakit Anda tidak akan menyelesaikan masalah. Bermain games, menonton televisi, belanja di mall, dan meratapi serta mengutuk diri Anda justru hanya akan memperburuk masalah Anda. Tidak ada jalan lain, hanya ada satu jalan, yaitu mencoba bangkit dan melangkahkan kaki kembali langkah demi langkah. Namun pertanyaan muncul lagi, bagaimana bisa kita sanggup melanjutkan langkah sementara untuk bangkit pun rasanya berat sekali? Nah, di video kali ini kita akan tahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari kondisi tersebut. Bagi yang baru pertama sekali melihat tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Insya Allah kami akan terus berbagi sesuatu yang dapat memberi manfaat buat kita semua. Terpuruk. Ya, kata ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena kita semua pernah ada dalam kondisi tersebut. Siapapun itu, pasti pernah dihadapkan pada suatu keadaan atau permasalahan yang rumit. Banyak sekali contohnya, seperti disakiti pasangan Anda, dipecat dari pekerjaan, gagal dalam bisnis, bangkrut, kehilangan orang yang dicintai, ditolak, dihina, hingga dilecehkan dan diremehkan. Kita semua pernah di sana, semua orang. Jadi, jangan merasa aneh dengan apa yang sedang Anda alami saat ini, karena apa yang sedang Anda alami saat ini pernah juga dirasakan oleh orang lain. Dan itu merupakan suatu hal yang wajar dan tidak bisa kita hindari sebagai manusia yang normal. Mungkin Anda berpikir, karena saking beratnya masalah yang Anda hadapi, Anda tidak akan pernah bisa menemukan jalan keluarnya. Gini, saya tantang Anda bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar. Asalkan Anda mau mencoba berpikir sejenak dan melakukan hal-hal berikut dengan komitmen yang besar. Yang pertama, kembalikan kepada sang pemilik masalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang ada di dunia ini adalah milik Allah Sang Maha Pencipta. Hal baik, hal buruk, dan apapun yang terjadi, yang kita miliki serta alami adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan semua itu melalui jalan zikir dan tafakkur. Basuh muka Anda dalam wudhu, lakukan sholat sunnah, berdoa dalam keheningan dan kekhusyuan, serahkan semua hanya kepada Yang Maha Agung. Tidak ada solusi lain yang lebih elegan dan indah selain dengan menjadi ikhlas dan menerima dengan kebesaran hati bahwa apa yang Anda alami adalah sebuah ujian yang datang dari Allah, yang tiada lain tujuannya agar Anda diingatkan bahwa Anda hanyalah manusia biasa, agar kita menyadari bahwa ada kekuatan lain yang luar biasa besar yang mengendalikan kehidupan Anda. Yang kedua, fokuskan energi Anda hanya kepada masalah yang Anda hadapi. Sederhanakan pemikiran Anda. Fokuskan hanya kepada masalah yang tengah Anda hadapi, dan kerahkan seluruh energi Anda untuk mencari solusi atas permasalahan yang Anda hadapi. Yang ketiga, ajukan pertanyaan, apa kemungkinan resiko terburuk yang akan saya hadapi? Dengan mengajukan pertanyaan ini, Anda akan menemukan jawaban terburuk untuk permasalahan yang tengah Anda hadapi. Anda akan dipaksa untuk mencari jawaban logis bahwa sebenarnya
masalah dan kekhawatiran Anda disebabkan oleh sudut pandang Anda yang sempit atau bahkan keliru, Anda akan menemukan bahwa sebenarnya permasalahannya hanyalah masalah sudut pandang saja. Yang keempat, siapkan mental jika seandainya kemungkinan buruk terjadi. Sedari dini Anda sudah menyiapkan sebuah kondisi di mana kemungkinan buruk akan terjadi, apapun itu. Jadi, ketika memang nanti betul-betul kekhawatiran Anda terjadi, Anda sudah tidak asing lagi. Anda sudah siap untuk menerima dan bergelut dengan risiko tersebut. Yang kelima, lakukan hal-hal kecil untuk mengatasi permasalahan yang sedang Anda hadapi. Menulis bisa menjadi sebuah solusi sederhana, di mana Anda menuliskan semua pemecahan masalah yang sedang Anda hadapi. Kemudian selanjutnya, Anda bisa memilih solusi mana yang paling sederhana, yang bisa Anda lakukan saat itu juga untuk mengatasi masalah tersebut. Tuliskan semua solusi yang muncul dalam benak Anda, lalu pilih mana yang paling simpel yang bisa Anda lakukan saat ini juga. Kemudian yang keenam, yang terakhir, selalu temukan alasan untuk melanjutkan hidup. Hampir dapat dipastikan, mereka yang mengetahui dan memiliki alasan kenapa mereka hidup di dunia ini adalah mereka yang selalu tegar dan kuat dalam menghadapi cobaan apapun. Apa alasan Anda hidup di dunia ini? Untuk apa Anda dilahirkan? Apa yang Tuhan ingin Anda lakukan dalam kehidupan yang singkat ini? Temukan alasannya. Cari, dan cari. Dengan mengetahui alasan Anda hidup, Anda pasti akan mampu kembali berpikir rasional dan kembali ke jalur kehidupan yang sesuai seperti yang Anda inginkan. Sahabatku, motivasi sama halnya dengan tingkat keimanan. Terkadang naik, terkadang turun. Namun, itu adalah fitrah kita sebagai manusia. Seberat apapun masalah yang Anda hadapi, saya memiliki keyakinan suatu saat pasti akan sirna. Waktu yang akan membantu Anda saat ini. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan untuk mengangkat kembali diri Anda ke jalur yang Anda kehendaki. Seperti halnya bola karet yang dilempar ke lantai. Semakin keras ia dilemparkan, semakin tinggi ia akan memantul ke atas. Begitu juga dengan kita. Semakin kita jatuh terpuruk, saya berharap setelah itu Anda akan memantul tinggi setinggi mungkin, melebihi apa yang Anda bayangkan sebelumnya. Demikian dan semoga bermanfaat. Wassalam.